Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Isya Siti Nabila dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang instrumen farmasi yang bernama potensiometer, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi instrumen. Teman-teman di sini udah tahu belum sih apa sih potensiometer itu? Jadi, potensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan potensial antara elektroda kerja dan elektroda referensi. Ketika keduanya terendam dalam larutan yang keasaman atau kebasaan yang ditentukan, menyatakannya sebagai pH. Nah, jadi ini adalah gambar alat dari potensiometer. Potensiometer ini biasa digunakan di praktek-praktek farmasi-farmasi atau mungkin jurusan-jurusan lainnya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih fungsi dari potensiometer itu? Jadi, fungsi dari potensiometer ini untuk mengukur suatu pH dalam suatu larutan. Apa sih prinsip kerja dari potensiometer? Jadi, pengoperasian potensiometer didasarkan pada mekanisme sel elektrokimia, di mana ion H terlibat dalam reaksi kimia sel untuk menentukan konsentrasi ion ionik dalam larutan, dan dengan ini memperoleh pH yang sama. Ketika diinginkan mengukur pH dengan potensiometer dan elektroda yang digunakan pertama adalah perangkat untuk menentukan pH. Sedangkan yang kedua didasarkan pada kombinasi elektroda, referensi, dan untuk pengukuran lain yang peka terhadap analit. Nah, sekarang gimana sih cara pengoperasian dan cara menggunakan dari alat potensiometer ini? Yang pertama, elektroda dicelupkan ke dalam aqueous, tekan tombol power. Yang kedua, biarkan alat stabil selama beberapa menit. Yang ketiga, setelah alatnya stabil, lalu elektroda diangkat dan dicelupkan ke dalam larutan yang akan diukur pH atau MV-nya. Yang keempat, aduk dan biarkan selama beberapa menit. Dan yang terakhir, setelah pH atau MV-nya muncul pada layar monitor di alat, catat hasilnya. Nah, setelah digunakan, tentunya alat itu harus dibersihkan agar tetap terjaga dengan baik. Nah, gimana sih cara membersihkannya? Yang pertama, siapkan lap basah dan lap kering. Yang kedua, kemudian lap menggunakan lap basah yang telah disediakan. Lalu, lap menggunakan lap kering. Dan yang terakhir, simpan di tempat yang aman ya alatnya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.